Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Samsul Hidayat, sehat-sehat ya? Insya Allah sehat, Alhamdulillah Bu. Di hari ini Nggih, akan diselenggarakan uji komprehensif nggih. untuk PPG BEP 1 tahun 2023. Mari kita mulai dengan melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya nanti Pak Samsul Hidayat akan ada 3 tahapan. Nggih, Masih ingat ya Bapak ya? nggih insya Allah Bu. Baik. Dipersilahkan untuk tahap 1 simulasi pembelajaran sesuai dengan modul ajar 1. Nggih, Dipersilahkan, Pak. nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga anak-anak dalam keadaan sehat walafiat. Bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat? Sehat, oh ya, Alhamdulillah. Itu harapan dari Pak Sam. Semoga anak-anak tetap diberikan kesehatan. Sehingga bisa tetap mengikuti proses belajar mengajar dengan penuh semangat. Oke. Anak-anak sebelum pelajaran kita mulai, tolong itu dirapikan terlebih dahulu bajunya ada yang keluar. Itu Evan, mohon dimasukkan terlebih dahulu bajunya. Oh ya, ya bagus. Sama Aisyah itu jilbabnya agak miring itu, Aisyah. Tolong dirapikan juga ya. Ya, bagus. Oke. Dan itu ada di bawah ada sedikit kotoran, sobekan kertas, tolong diambil, dimasukkan ke tempat sampah. Ya, bagus. Ya, terima kasih Rafa ya. Ya. Sekarang kita sebelum pelajaran kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu dipimpin ketua kelasnya. Imam, monggo dipimpin doa sebelum kita belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sudah memimpin doa. Sebelum pelajaran kita lanjutkan, seperti biasa, kita membaca suratul Fatihah terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, kita sudah berdoa, kita sudah membaca suratul Fatihah. Semoga proses belajar kali ini diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasang absen dulu ya, anak-anak. Ya. Ayesa hadiroh. Ya, bagus. Imam hadir. Ya. Aisyah hadiroh ya. Rafa hadir. Ya, bagus. Kansa hadir. Ya. Evan hadir. Ya. Hadir semua ya anak-anak ya. Ya, Alhamdulillah satu kelas hadir semuanya. Sekarang kita akan memasuki materi pelajaran pada pagi hari ini. Ya, ini gambar apa anak-anak? Anak-anak pernah melihat orang yang sedang dilakukan seperti gambar ini? Oh, sholat ya, bagus Imam. Sholat ya, ya sholat. Sholat itu apa toh? Gambar ini apa ini? Sholat ini apa? Oh, nyembah Allah. Rafa, bagus Rafa. Nyembah Allah ya. Ya, bagus. Jadi sholat itu untuk menyembah Allah. Jadi materi hari ini adalah tentang sholat. Nah, yaitu tentang ketentuan dan tata cara sholat wajib 5 waktu.
Ya, nanti Pak Sam akan menjelaskan, melanjutkan materi yang lalu, yaitu rukun Islam yang pertama tentang syahadat. Ini adalah rukun Islam yang kedua tentang sholat. Jadi, anak-anak tetap mendengarkan apa yang Pak Sam jelaskan nanti. Kemudian anak-anak, apa itu sholat? Pengertian sholat adalah sholat merupakan ibadah yang hukumnya wajib. Wajib itu apa toh? Wajib itu apabila dikerjakan akan mendapatkan pahala. Tetapi kalau kita meninggalkan akan mendapatkan dosa. Dan sebagai bentuk ketakwaan umat Islam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi anak-anak, karena sholat itu hukumnya wajib, kalau meninggalkan mendapatkan dosa, pesan dari Pak Sam, jangan sampai meninggalkan sholat 5 waktu. Karena hukumnya wajib. Kemudian anak-anak, di sini adalah sholat tadi Pak Sam sudah jelaskan. Sholat itu termasuk rukun Islam yang nomor berapa? Evan, nomor berapa Evan? 2. Oh ya, bagus. Jadi sholat itu adalah termasuk rukun Islam yang kedua. Paham ya? Kemudian, kalau kita mau sholat, kita juga harus tahu sholat apa saja toh yang harus kita kerjakan. Jangan sampai kita itu sholat tidak tahu nama sholatnya apa, sholatnya jumlah rokaatnya berapa. Jadi Pak Sam akan menjelaskan jumlah rokaat sholat wajib, yaitu yang pertama sholat subuh. Sholat subuh adalah 2 rokaat. Anak-anak, Pak Sam ulangi lagi ya. Sholat subuh jumlahnya berapa? Berapa Aisyah? 2, ya bagus. Jadi sholat subuh itu jumlah rokaatnya adalah 2. Kemudian sholat duhur. Sholat duhur itu jumlah rokaatnya adalah 4 rokaat. Berapa anak-anak? 4 rokaat. Kemudian sholat asar jumlah rokaatnya 4 rokaat. Jadi antara sholat duhur dengan sholat asar jumlah rokaatnya itu sama. Yaitu berapa Kansa? 4. Ya, bagus. Jadi sholat duhur dan sholat asar jumlah rokaatnya sama, yaitu 4. Kemudian anak-anak, sholat wajib yang keempat adalah sholat maghrib. Sholat maghrib adalah jumlah rokaatnya 3 rokaat. Rokaatnya apa Pak Sam? Rokaat itu berdirinya 3 kali. Nah, kemudian yang terakhir, sholat isya jumlahnya 4 rokaat. Pak Sam ulangi lagi anak-anak. Jadi ketika kita mau sholat harus tahu sholatnya apa namanya, jumlah rokaatnya berapa. Jangan sampai kebalik-balik. Nanti Pak Sam tanya, sholat subuh berapa jumlah rokaatnya? 3. Salah. Yang benar 2. Sholat isya berapa jumlah rokaatnya? 3. Oh, salah. Sholat isya berapa jumlah rokaatnya, Imam? 4. Oh, pinter. Bagus sekali, Imam. Jadi, Imam tadi mendengarkan penjelasan dari Pak Sam. Jadi, kemudian anak-anak, kita melanjutkan tentang ketentuan sholat wajib. Jadi, tadi kita sudah belajar tentang jumlah rokaat beserta namanya, nama sholatnya, dan begitu juga dengan jumlah rokaatnya. Kemudian kita belajar tentang ketentuan sholat wajib. Jadi apa saja toh ketentuan sholat wajib itu? Yang pertama, syarat wajib sholat. Syarat wajib sholat itu yang pertama adalah beragama Islam. Pak Sam mau tanya, anak-anak semuanya beragama apa ya? Islam. Oh ya, Islam ya. Kalau mengikuti pelajarannya Pak Sam, pasti beragama Islam. Kemudian anak-anak, syarat wajib sholat yang kedua adalah balik atau sudah dewasa, berakal, sehat. Jadi kalau sudah beragama Islam, sudah balik atau dewasa, anak-anak sudah memenuhi syarat wajibnya sholat. Ketika anak-anak meninggalkan sholat, maka anak-anak akan mendapatkan dosa. Tadi anak-anak sholat enggak? Imam tadi sebelum berangkat ke sekolah sholat subuh enggak?
sholat jam 6. Oh, kesiangan itu. Sholat subuh itu antara setengah 5 atau jam 4 lebih sedikit. Jadi besok lagi bilang sama ayah sama ibunya, jangan sampai sholatnya kesiangan. Minta dibangunkan ketika adzan subuh udah berkumandang, minta dibangunkan untuk melakukan ibadah sholat subuh. Jangan kesiangan. Kemudian anak-anak, syarat sah sholat. Agar sholat yang kita kerjakan sah, harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut. Yang pertama adalah suci dari hadas kecil dan hadas besar. Jadi kalau anak-anak kok mempunyai hadas kecil apa itu Pak Sam? Hadas kecil itu contohnya seperti kentut, ada yang kencing, dan lain sebagainya. Kemudian anak-anak syarat sah sholat yang kedua adalah suci badan, pakaian, dan tempat sholat dari najis. Jangan sampai ketika kita mau menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, mau sholat, badan kita bau, badan kita kotor, terus pakaiannya juga kotor, tidak pernah mandi, pakaiannya tidak pernah dicuci, maka bisa terkena najis pakaian kita. Atau kalau kita cara Jawanya itu tidak sopan kalau ingin menghadap Allah tapi pakainya kotor dan kena najis. Jadi pesan dari Pak Sam kalau mau menghadap Allah ingin sholat badannya harus bersih atau suci. Kemudian pakaiannya harus bersih. Tidak boleh, tidak baru tidak apa-apa. Yang penting bersih dicuci. Oke. Kemudian syarat sah sholat yang ketiga adalah menutup aurat dengan pakaian yang suci. Artinya ketika mau sholat harus memakai baju, memakai sarung, atau yang perempuan memakai mukena. Jangan sampai sholat tidak pakai baju atau pakai celana saja nggak pakai baju. Itu tidak boleh. Maka harus menutup aurat. Yang keempat adalah mengetahui masuknya waktu sholat. Jadi anak-anak kalau ingin sholat subuh semisal, harus tahu, oh ini sholat subuh. Waktunya apa? Adzan berkumandang waktu jam jam setengah 5 semisal. Berarti itu adalah sholat subuh. Jangan sampai ketika mau sholat subuh kita tidak tahu jamnya, waktunya. Sholat subuh melakukan jam jam 3 sore ya. Salah itu. Sudah ada waktu dan ketentuannya sendiri-sendiri. Kalau sore apa, Imam? Sholat apa itu kalau sore-sore itu? Sholat asar. Ya, bagus. Kalau sore itu namanya sholat asar. Kalau maghrib, sholatnya waktunya seperti apa? Matahari tenggelam, pinter. Kansa, pinter. Terus kalau sholat isya, waktu petang. Oh ya, Evan pintar. Waktu petang. Jadi kalau petang habis maghrib itu 1 jam kemudian jam 7 lebih atau jam 7 4 itu biasanya kita juga akan melakukan sholat. Namanya sholat isya. Itu Rafa jangan lari-lari sendiri. Rafa duduk. Seperti temennya itu loh, anteng duduk. Tidak boleh lari-lari sendiri. Duduk ya. Ya, dengarkan Pak Sam. Ya, kemudian syarat sah sholat selanjutnya adalah menghadap ke arah kiblat. Jadi biar sah sholat kita, biar diterima sholat kita, maka anak-anak harus sholat harus menghadap kiblat. Kiblat itu mana toh Pak Sam? Kalau diturut-turut ke itu akan sampai ke Ka'bah. Ka'bah itu di kota Mekah Al-Mukarramah ya. Jadi sholat kita menghadap kiblat ya. Anak-anak, jadi materi Pak Sam itu tadi tentang sholat 5 waktu, sholat wajib 5 waktu. Ada menyebutkan jumlah rokaat sholat, ada menyebutkan nama-nama sholat itu apa saja. Kemudian ketentuan sholat wajib seperti syarat wajib sholat dan syarat sah sholat. Jadi anak-anak paham enggak? Kalau belum paham, nanti kita diskusikan bersama-sama ya anak-anak ya. Itu yang perempuan berdiskusi sama perempuan seperti Kansa, Aisyah, itu sama perempuan, sama terus kemudian Rafa, Evan itu juga diskusi sendiri-sendiri. Nanti akan Pak Sam bagi kelompok, 3 kelompok lah, 3 kelompok anak-anak diskusikan ini terkait tentang jumlah rokaat sholat itu ada berapa. Nah, nanti itu kan ada lembar kerja peserta didik, nanti jodohkan.
itu kan masih acak-acak. Sholat maghrib itu di situ ada 4, sholat subuh di situ ada 3, itu masih acak-acak. Tolong anak-anak nanti didiskusikan, nanti Pak Sam dampingi. Kalau tidak dampingi nanti pada pelari sendiri-sendiri. Saya tahu kalau anak-anak itu pasti tidak didampingi, wah hilang bahkan jotos si kancane. Tidak boleh ya. Pokoknya anak-anak harus Pak Sam dampingi, yang penting anak tahu. Nanti anak-anak sama temennya harus saling membantu. Yang cocok itu mana? Sholat maghrib itu yang cocok itu yang 4 atau 3 atau yang 2 ya. Nanti saling berdiskusi. Nanti habis itu salah satulah ketuanya nanti mempresentasikan di depan. Udah, Pak Sam bagikan lembaran 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 LKPD-nya. Udah, terus ini dibagi tuh samping kelompoknya. Ya, bagus. Ya, udah. Pak Sam kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan ini. Gampang, tinggal menjodohkan, tinggal mencoret saja satu habis. Jadi ada 5 soal, 1 soal 1 menit. Ah, mudah itu. Kalau satu kelompok mengerjakan satu tuh udah selesai 5 menit. Karena tinggal mencoret saja, menjodohkan antara sholat wajib itu rakaatnya berapa, tinggal dicoret saja. Sudah saya kasih waktu 5 menit, ya sudah apa belum? Ya. Oh sudah, oke kumpulkan ke depan, nanti Pak Sam akan panggil satu-satu kelompoknya. Oke, perwakilan satu kelompok ya. Monggo kelompoknya Aisyah. Oh ya, monggo. Ya dipresentasikan. Oke. Oh bagus sekali Aisyah. Oke, beri aplaus untuk kelompoknya Aisyah. Karena ada 4 yang benar, 1 yang salah. Ternyata dari kelompoknya Aisyah itu sholat asar 3 rakaat. Oh, salah. Nanti bisa dikoreksi dengan Pak Sam. Kemudian kelompok yang kedua diwakili oleh Rafa. Rafa maju. Ya, udah. Wah, bagus. Bagus sekali. Beri plus untuk kelompoknya Rafa, teman-temannya. Oke, terima kasih. Ya. Kalau Rafa ini beda, kalau tadi Aisyah yang salah sholat asar, kalau Rafa kebaliknya, maghribnya yang salah. Maghribnya katanya 2, padahal maghribnya itu 3. Kelompok yang terakhir, Imam maju ya, mewakili kelompoknya ya. Ya, bagus. Kemudian, bagus sekali. Oke, oke. Beri aplaus untuk kelompoknya Imam. Nah, Imam ini bagus sekali. Satu kelompoknya ternyata jawabannya benar semuanya, yaitu sholat maghrib 3 rakaat, sholat subuh 2 rakaat, sholat isya 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat, dan sholat duhur 4 rakaat. Itu ya bagus. Materi hari ini mungkin sudah cukup dari Pak Sam. Nanti LKPD itu bisa dibawa ke rumah untuk dipelajari. Pak Sam kasih satu-satu itu kan. Cuma nanti tadi kan cara mengerjakannya kan ber apa berkelompok. Tapi nanti LKPD ini yang salah nanti bisa dirubah di rumah. Dan bisa dibaca-baca kembali. Pesannya dari Pak Sam, anak-anak, karena materi hari ini adalah perintah untuk mengerjakan sholat wajib, pesan dari Pak Sam, jangan sampai meninggalkan sholat wajib 5 waktu, yaitu sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, dan sholat subuh. 5 ini harus anak-anak kerjakan. Nah, kalau anak-anak tidak mengerjakan, anak-anak akan mendapatkan dosa. Karena sholat wajib adalah sholat yang harus dikerjakan. Apabila tidak dikerjakan, mendapatkan dosa. Pak Sam akhiri anak-anak, semoga pertemuan kali ini membawa manfaat dan berkah. Anak-anak tetap jaga kesehatan, jaga kondisi. Besok bisa berjumpa lagi dengan Pak Sam kembali dengan tema atau materi rukun Islam yang ketiga. Terima kasih. Pak Sam akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampun, Bu. Mohon bimbingan, masukan, matur suwun. Ngapunten. Baik, ya, baik. Stop sah dulu, Pak. Oh, nggih, siap. Baik. Ngajar di SLB ya, Pak? Iya, SLB itu ketunaannya pas tunagrahita, jadi cacat fikirnya, Bu. Jadi mau diajari bagaimanapun susah nangkepnya, Bu. Jadi kelas 7, meskipun kelas 7 itu materinya bisa kelas 2 atau kelas 1 SD, Bu. Bahkan ada satu kelas yang belum bisa menulis, hanya menebalkan saja, begitu, Bu. Ya.
Baik. Kalau tadi pembelajarannya itu bisa sesuai kondisi anak-anak. Insya Allah biasanya kalau di apa anak-anak itu sukanya yaitu gambar-gambar, yang penting ada gambarnya. Terus dicuplikan video-video atau ditontonkan video-video. Kalau sholat ya berarti kita tontonkan video sholat. Sholatnya harus kartun gitu. Karena meskipun umurnya di SMP itu umurnya seperti anak SD. Jadi senangnya sing cilik-cilik ngoten Bu. Hanya fisik atau tubuhnya yang besar, tapi pemikirannya masih kecil. Oh, Nggih, gitu ya. Baik. nggih. Kalau tadi yang dipraktekkan Pak Samsul itu apakah PBL atau PCBL? Itu eh, Tahapan-tahapan tadi. tahapan PBL mungkin Bu, proses basic learning. PBL. Nggih. Iya. PBL ya, Pak? Ya, Nggih. baik. Coba kami ingin melihat modul ajarnya yang tadi sudah disimulasikan itu. Oh iya, Ingin melihat modul ajarnya. modul aja. Bentar Bu. Eh, Ya, modul. Ini Bu. ya. Baik. Nggih, Eh, bisa ditampilkan yang kegiatan inti. kegiatan inti. Sebentar. Bisa di zoom sedikit, Pak. Kurang Nggih, jelas nggih, dari sini. sebentar. Eh, Ya, ya. Kegiatan inti. Kegiatan inti. Oh, kebesaran Pak ngezoomnya. Oh, nggih, nggih, ngapunten. Berat ini yang Sebentar. ya sedikit satu lagi. Wah, Ya, kecil lagi. ya, pelan-pelan. Pelan. Nggih. Kegiatan inti, kegiatan pembelajaran. Niki, Pak. Ya. Di zoom sedikit, Pak. Oke. Bisa satu Nggih. klik, Nggih, sekedap. satu klik gitu. Ya, Ya, sip kegiatan. pas ini. Ya, Baik. siap. Nah, Hmm. pada kegiatan inti, Hmm. tadi Pak Sam menyampaikan bahwa ini PBL gitu. Oh. Ya, Punten. ya kan tadi waktu saya tanya. Iya, 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 Ya, iya. eh, tahapan-tahapan PBL yang ada di kegiatan inti mana saja Pak ini? Tahapan atau fase ya kalau dalam So. Hmm. dalam teori PBL itu. Eh, Atau mau dari teorinya dulu? hmm. Boleh. Teori. Teorinya sudah di pendalaman materi, sudah dapat Hmm. materi terkait dengan PBL dan Wajib. PCBL ya Pak ya. Iya. Nah, Ya. masih belajar, Bu. Soalnya Nah, kami belum pakai kurikulum Merdeka. ya tidak apa-apa, tapi kan selama PPG Oke, itu kan oke. dikenal-kenalkan begitu. Oh, Ya, iya, iya, iya. Siap. iya kan Iya, ya, kita kan dalam dalam apa batasan PPG iya, iya. materinya ya. Dikenalkan. Nah, dikenalkan dan eh, apa namanya ya dibelajarkan selama PPG ini. Nah, kalau sepengetahuan Pak Samsul, PBL itu PBL tahapannya ada berapa atau fase langkah-langkahnya itu? fase langkah-langkah dari PBL itu Ya, eh, ya, kan PBL pernah itu diajari ya Pak itu? ya PBL itu pendekatan Ya pembelajaran di pendekatan. mana Iya. siswa diharapkan Hmm. pada masalah ngoten nggih Bu. Ya, Ya, tahapan satu, tahapan atau tahapan fase tahapan fase PBL. Ya, satu fase apa fasenya? fase A. Fase satu. Kalau yang fase itu kan yang pengelompokan jenjang. Mm-mm. Nah, Nggih, tapi itu yang di PBL-nya saja, Pak. Saya tanya yang di di PBL-nya. PBL Problem based learning, ya. problem basic learning. Yang C1 Ya, C2 itu Bu. Beda nggih? beda. Oh, Ya, itu. kan proses Oh, proses pendekatan pembelajaran yang pendekatan proses pembelajaran. itu menjadi proses pembelajaran. Oh, nggih. Proses pembelajaran PBL. PBL. Sesi, PBL. baik. Nggih. Coba, baik Pak, saya tunjukkan dulu. Ini di stop share dulu. Oh, nggih, siap.
Ya, Bimbingannya, Bu. tidak Nggak, apa, kita sambil. punten. Oke. Sebenarnya tadi kan saya tanya sudah Oh iya, PBL itu nggih, kan. nggih, nggih, Ya, nggih. eh, saya tunjukkan untuk fase atau tahapan kalau mau model pembelajaran PBL. Nggih, nggih. Pas. Tampil nggak, Pak? Tampil, tampil, Ya, Bu. baik. Ini kan sintak PBL, Oh, nggih, nggih, nggih. pembelajaran PBL. Nggih. Ada fase atau tahap dalam Hmm. proses pembelajaran. Oh, nggih, nggih. Ini ada 5 tahap. Apa saja, Pak? Ini coba bacanya. Mengorientasikan siswa pada masalah. Fase yang kedua, mengkoordinasikan siswa untuk belajar. Fase ketiga, membantu penyelidikan mandiri dan kelompok. Fase 4, mengembangkan dan menyajikan hasil karya serta memamerkannya. Fase kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Ya, kalau pembelajarannya Pak Samsul tadi Mm-mm. sesuai dengan tahap-tahap ini, Siswa untuk belajar. Ya, ada sedikit mungkin Bu, yang fase ketiga membantu menyelidiki secara mandiri dan kelompok itu tadi. Soalnya kan saya minta tadi untuk mencocokkan jumlah rokaat yang masih acak-acakan, jumlah rokaat sholat. Mungkin gitu, ngapunten. ya, sebenarnya sudah sebagian PBL ya Pak ya. Oh, nggih, segera bahagia. Mungkin sudah mengarah ke PBL, tetapi Nggih, belum belum menyeluruh Bu. fasenya ini atau iya belum menyeluruh. Belum menyeluruh, nggih. Tahu tetapi belum utuh begitu ya Pak. Nggih, nggih, nggih. Maunya PBL tapi Nggih, belum utuh begitu belum ya. utuh, nggih, belum sempurna Bu. Baik. Nggih. Belum utuh atau belum Nggih, sempurna. belum sempurna. PBL tapi belum Belum sempurna. sempurna. Maunya Nggih. PBL tetapi Maunya. belum sempurna begitu ya. Nggih. Nah, sintak inilah yang Nggih. di PPG itu kan dilatihkan Mm-mm. sinkron dengan kurikulum Merdeka Merdeka, nggih. agar siswa lebih kreatif. Kreatif, Pun kreatif. anak SLB bisa diajari Nggih. Lebih ya bisa biar berpikir bisa lebih kritis lah. iya Tapi seperti kalau SLB itu. agak susah Bu, tapi nggih alon-alon. Tapi alon-alon sepertinya dari lebih bisa mengarah Nggih, nggih, nggih. pembelajarannya. Nggih. Ya. Mm. Kan ini bisa untuk anak normal biasa, bisa Oh, untuk nggih. anak SLB bisa bisa. SLB, tapi tentu ritmenya berbeda. Berbeda nggih. Iya, Pendekan tekniknya. sama cara belajarnya juga harus berbeda. Lebih ngemong Bu Ya, kalau di SLB Bu. Lebih ngemong seperti iya, anaknya sendiri. Kalau ditinggal ya iya. nesu. Cari gurunya. Iya, Nggih. iya, melatih kesabaran. Nggih, latih Ya. sabar. Tapi ini saya kira bisa Nggih, untuk dipakai, ada diterapkan di dalam proses pembelajaran PAI. nggih, Ya, ya, ya sesuai dengan kondisi perbedaan individu yang ada di SLB. nggih, Ya, baik. Ini saya stop lagi. nggih. Baik. Mhm. Eh, dalam proses pembelajaran itu kan juga akan terkait kalau mau melaksanakan perbaikan pembelajaran melalui PTK. PK, nggih. Ini sudah buat ya, Pak? Sampun Bu, judulnya itu Iya, proposalnya. proposalnya. Nggih, Ya, proposal bisa penelitian. apakah proposalnya sinkron dengan modul ajarnya? Nggih, cobi saya Nah, saya share gitu. oke. Saya buka dulu. Proposal. Ya, ini Bu. Mungkin ada tambahan kalau tadi mungkin menggunakan gambar ini audio atau video. Ya, Video baik. visual. Nggih. Bagaimana menurut Pak Samsul nih, Nggih, nggih. PTK itu tujuannya untuk apa, Pak? Tujuannya PTK
supaya mengetahui siswa apa siswa itu biar cocoknya itu pembelajarannya itu untuk siswa seperti apa? Untuk supaya memahami lebih cepat lah Bu. Siswa itu ketika dikasih pembelajaran model seperti ini, ngoten Bu. Ya. PTK itu untuk memperbaiki Memperbaiki, nggih, pembelajaran. memperbaiki aja ya. Ya, Nggih. untuk memperbaiki kondisi yang kurang. Yang kurang, nggih. Yang kurang, misalnya kalau ini apa yang kurang Hmm. bagi anak-anak penelitian ini? em, Ini kan ya nggih. Pak, di situ ada Nggih, judul nggih, aja Kak, kelihatan, nah. nggih, nggih, Nah, nggih. judul dulu Nggih, ya nggih. di sini. Kalau judul seperti ini, sebenarnya yang kurang pada diri siswa itu apa? Yang perlu ditingkatkan melalui PTK. Nggih. Dari Apa yang kurang? Yang hmm, Pak Samsul kar- identifikasi, kemudian hmm, dijadikan judul ini. hmm. Karena siswa kami itu pasti banyak kurangnya, Bu. Seperti kalau ingin melakukan praktek sholat, itu gerakannya itu pasti banyak yang salah. Kadang terus mendahului kalau kita ingin sholat berjamaah bersama sering mendahului imam. Terus bacaannya juga sulit untuk menghafal kan bacaan seperti itu. Jadi kami menggunakan PTK ini nanti kami eh, tontonkan video yang sudah ada bacaannya. Jadi mereka hanya mendengar bacaan. Oh ternyata bacaan sholat itu ada Al-Fatihahnya, ada bacaan rukuk seperti ini, bacaan iktidal seperti ini. Hanya sebatas ingin memberi pengetahuan. Tapi kalau anak-anak kita untuk menghafalkan karena cacatnya cacat pikir gitu, mental, jadi susah. Kita sebagai guru hanya berusaha untuk eh, memberi pembelajaran lah, karena anaknya senangnya hanya ditontonkan video, ya kita mengikuti kondisi anak gitu Bu. Ya. Ini kan judulnya apa Pak? Coba. Upaya meningkatkan hafalan bacaan dan gerakan sholat pada anak tunagrahita dengan menggunakan media audiovisual. Ya. Ini kan nanti melalui proses pembelajaran ya Pak ini. G, G pasti Bu. Ya betul. G. Kan ini harus sinkron dengan modul ajar. Oh, G. G. Tadi Nah, karena kan saya eh, G. Kemarin saya konsultasikan sama Bu dosen, boleh dirubah tapi tetap materinya sama. Tapi karena kita nanti ke depannya pingin anak itu lebih menarik ketika waktu PPL atau apa itu, waktu PTK-nya ingin menyelesaikan proposal ini, kami rubah sedikit, Bu. ya bagaimana kalau ini peningkatannya itu menggunakan PBL, Pak? Oh, ngoten GG. Siap, Bu. Nanti Ya. GG siap 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 Nah, siap. Siap. dengan menggunakan PBL. Jadi nanti audiovisual itu di dalam PBL Oh, yang GG. 5 fase tadi. Ya. Berarti Kalau cocoknya judulnya seperti apa, Nji, Bu? Mohon arahan coba Bu. yang media audiovisual itu diganti dengan PBL. Oh, Nanti ngoten. media audiovisual Nanti masuk di dalam praktek PBL. pembelajarannya. Ya, Oh, nggih. coba kalau mau Nggih, nggih. mau sinkron kan Nggih. tadi modul ajarnya sudah menggunakan PBL. BL, nggih, tapi kurang Ya. sempurna, nggih. Nanti ditambahkan. Nggih, nggih, nggih. Kemudian Mm. kalau PTK-nya itu menggunakan PBL, Nggih. maka akan sinkron. Oh, nggih, 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 nggih. Ya, Oke, jadi judulnya itu sudah modul ajar, judulnya seperti itu. Nanti PTK-nya sudah ada mengarahnya situ, nggih, Bu. Ada. ya Nggih, nggih, nggih. modul ajarnya itu PBL, kan Nggih, intinya pembelajaran itu di kegiatan inti. nggih, kegiatan ini. Ketika kegiatan intinya itu PBL, Nggih, maka PTK-nya ya juga harus judulnya PBL biar sinkron. nggih, nggih, Ya, nggih. berarti judulnya bisa menjadi Upaya meningkatkan hafalan bacaan dan gerakan sholat pada anak tunagrahita dengan menggunakan model. mode PBL. Iya, seperti itu. Ya, Oh, nggih, mode model PBL. PBL ini kan belum ada sekolahnya ya. Belum. Tan- Sini Anak sudah sini.
Cuman dalam kurung buka Oh iya. kayak sini Oh, langsung. kepanjangan. Iya. Langsung saja, Pak. Oh, langsung. Ya, ini terlalu panjang nanti kan? Nggih, nggih. Terlalu panjang. Nggih, nggih, Bu. Langsung saja Hmm. upaya meningkatkan Saya hafalan meningkatkan hafalan, bacaan. bacaan, dan gerakan sholat pada anak tunagrahita dengan menggunakan mode PBL SLB CDYPAC Semarang tahun ajaran 2023-2024. Ya, seperti itu. Nah, Nggih, misalnya nanti kan mau akan sinkron dengan nggih, modul ajar yang sudah ada tadi. nggih, Simulasi pembelajarannya kan sudah mengarah ke PBL tadi. nggih, nggih. Ya, nanti di teorinya ditambahin teori PBL. PBL, oh Yang nggih. tadi saya tunjukkan ada fase 5 fase. Oh nggih, nggih, Ya, seperti nggih. itu. Itu kan di modul pendalaman materi ada Pak yang model-model pembelajaran. Iya ada, Bu. Ada ya. Ya ada, Nah, nanti kalau saya baca ulang. ya Nggih, baca ulang nggih. untuk dimasukkan di PTK. Teka, nggih. Teori di landasan teorinya kan harus ada teori PBL. Nggih. Ya, seperti itu. Karena pembelajaran jenengan itu sudah PBL, hanya Oh nggih. belum sempurna, tinggal ditambahi. Kemudian PTK-nya juga harus PBL, sinkron. Nggih, siap, Bu. Gitu. Hmm. Baik. Nggih. Baik, saya kira cukup untuk Nggih, ujian yang lisan. nggih, matur suwun, Bu. Yang terakhir adalah BTK. Nggih. Halo, Pak. Halo, halo. Sinyalnya agak kan gitu. Ada Sakit, Bu. Nggih, nggih. sinyal ya. Nggih, sampun. Jenengan atau saya ya? Iya, mboten ngertos, Bu. Ya. Agak Baik, berhenti sebentar tadi. silakan BTK. Nggih. Baca surat Ya, apa, Bu? apa sinyal yang di tempat saya ya? Nggih. Surat apa, Bu? Al-Anfal, Al-Anfal. Al-Anfal. surat Al-Anfal. Ya, sudah ketemu. Sampun. Dibaca ayat 1 dan 2. Nggih. Ya, silahkan dibaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون صدق الله العظيم. Baik, Astagfirullahaladzim. Selanjutnya ditulis 1 ayat saja. Nggih, Ya, silahkan pilih. nggih, Mau ayat 1 boleh, ayat 2 boleh. nggih.
Sampun Ibu, dilihat ke Ya, hilangkan ya. bisa ya, diangkat aja. Nah, backgroundnya saya hilangkan dulu, kalau nggak Ya, dihilangkan tidak kelihatan. iya, betul. Ya. Sampun. Ya, kelihatan. So, baik. Terima kasih, Pak Samsul. Ih, Ya, matur suwun Bu, sami-sami Bu. ya, baik. Saya kira cukup Ih, untuk ujian kompre hari ini. Mari ih. kita tutup dengan melafalkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Matur suwun ilmunya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Dan lanjut ke Bu Wiwi ya, Pak. Nggih, nggih, saya infokan. Nggih. Oh, kalau saya sudah dijadikan co-host, Pak ya. Nggih. Ya. Izin keluar nggih Bu. Iya, Pak. Nggih, Iya. nggih. Terima kasih, Pak. Nggih, sami-sami. Hmm.